Jadi kalau memang mau menolong KPM harus total, Mbak. Nolong KPM tuh harus total sobat sosial. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan dengan total, Allah juga akan membantu rezeki kita kok. Prinsip saya itu. Nanti Bu, kalau misalnya ekonomi sudah membaik, mau keluar nggak Bu dari PKH Bu? Insya Allah tujuan saya, insya Allah. Insya Allah keluar ya Bu ya? Harus, iya dong, harus dong. Jadi untuk warga yang punya KKS, kalau belanja di Iwarung Mart, Iya. secara nggak langsung dapat cashback. Itu udah Ada pasti Mas, cashback. auto. Hampir mau 2 bulan kurang 1 minggu, tak cek kemarin, Bu, silakan cek ke laporan keuangan. Ternyata sudah kita melakukan penjualan berapa? 97 juta. Wow. Hai Sobat Sosial, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Selamat ketemu lagi nih di hari Kamis bersama Agni yang akan nemenin kamu di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Nah Sobat Sosial, kali ini nih Sobat Sosial, Agni selain punya mic baru, narasumbernya juga gak kalah keren nih Sobat Sosial. Hari ini kita kedatangan Mas Effendi. Mas Effendi ini adalah pendamping PKH ya Mas ya? Iya, betul. Tapi aku taunya bukan sebagai pendamping PKH Mas. Apa Taunya tuh? sebagai pendiri Ewarung Mart Mas. Oh. Kita mungkin gak ada yang tahu nih, karena kalau aku nih ya Mas ya, taunya tuh Ewarung itu kan buat penyaluran BPNT. bantuan tuh, iya. Tapi ini ada Martnya di belakang. Ini apa mau nyaingin apa nih? Apakah bla 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 Mart? Apa yang satu lagi tuh yang Mart yang warna hijau, yang warna biru sama merah? Apa nih Mas bedanya? Iwarung Mart tuh apa sebenarnya? Oke. Iwarung Mart itu sebenarnya sebuah gagasan kombinasi kita sharing dengan KPM atau pengurus Ewarung, yang kita kan melihat kalau Ewarung masuk hanya akan berjalan ketika ada bantuan BPNT saja. Emang itu bantuan berarti 1 bulan sekali ya Mas ya? 1 bulan sekali, betul. Sisanya nggak beroperasi Mas? Tidak beroperasi, rata-rata begitu. Lah, kami khawatir ketika BPNT atau program ini berhenti, Ewarung juga akan hilang dong. Iya lah Mas, nggak kan nggak ada yang ngurusin Mas. Lah iya, terus mau ngurusin apa? Nggak ada itu lagi lah. Makanya kemudian kami kok kenapa ini tidak potensi ini kita jadikan yang berkepanjangan gitu. Toh untuk bagi masa depan KPM ibu-ibu tersebut. Betul, bisa buat usaha ya Mas ya? Iya, bisa buat usaha. Makanya kan hampir saring kami dengan Pak Korkap Mas Theo itu kemudian nanting ibu-ibu, Bu, kalian menjadi pengurus warung punya gagasan ke depan nggak? Pengen punya toko nggak? Ya pingin Pak. Ya pengen lah Mas, nggak Iya. mungkin ada orang yang nggak pengen punya toko. Apalagi nih mereka tuh ngeluarin modal nggak sih Mas? Jadi gini, modal Ewarung ini bermula dari kita ingin, karena kita punya toko kita nggak punya modal ya. Ya sudah, modal dari mana juga. Akhirnya udah nggak usah kita ngandalkan siapa-siapa Bu. Kita berusaha sendiri, berusaha mandiri dari sebagian hasil Ewarung untuk BPNT itu kita saving. Kita tidak habiskan, kita saving. Nabung berarti Mas? Nabung. Berapa lama Mas nabungnya Mas? Kita proyeksikan 2 tahun. Jadi Berarti baru sebenarnya bisa. Iwarung itu sudah ada idenya dari kapan tuh Mas? Kalau baru 2 tahun selanjutnya terlaksana Mas? Jadi ide toko itu sejak awal kami berdiri Ewarung sudah ada. Lah, tapi kemudian menjadi matnya itu berpikir sekitar 3 bulan yang lalu. Wow. Ketika ada surat dari Dinas Sosial Kabupaten, dengan surat bahwa Ewarung jangan hanya untuk mencarikan per bulan dong, harus jadi toko beneran dong. Kira-kira gitu Pak Iya, Kadis inginnya iya, kan. Jadi Pak Nasir inginnya begitu. Oke, dari itu kemudian tak sharing kan, Bu, jenengan itu pengen jadi Ewarung embel-embel biasa atau yang berbeda? Berbeda gimana? Ingin berbeda. Kali ingin berbeda tak gini. Yuk kita belajar bareng tentang sampean ngerti Alfamart. Aku gitu. Oh iya Pak, mau nggak kayak seperti Alfamart itu? Mau. Nah, akhirnya dari situ, tapi modalnya gede Bu. Iya, kan nggak Iya. mungkin cuma 1 juta 2 juta dong Mas? Iya betul. Setelah itu kan saya ngobrol dengan teman yang paham tentang dunia retail kan. Ini kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan untuk buat sejenis mat gini? Dan dalam hitungan kami, saya nggak mau kalau memang Alfamart itu kan hampir sekian ratus juta kan. Mahal banget pasti ya Mas ya? Mahal banget. Ya sudah. Terus saya cek sama ibu-ibu, punya modal berapa Bu? Saat itu kita punya modal sekitar 22-an juta. 22 juta Mas? Ngumpulin selama 2 tahun. Wow, itu nabung dari hasil pendapatan Iwarung hasil pendapatan Ewarung. Pendapatan Ewarung yang berjalan 1 bulan sekali, hanya 1 hari kita kumpulkan itu. Nah, dapat dari situ kemudian terus uang yang lain dari mana? Karena kami itu modalnya paling nggak 80 juta kan. Itu minimal Mas 80 juta Iya. atau udah mentok nih 80 juta? Enggak, itu sudah kita press itu. Artinya kan paling nggak
tempat bagaimana kita buat seminimal mungkin, seharga semurah mungkin, tapi bisa jadi mat ini Iya, betul. di harga 80-an juta. Oke, terus kurangnya dari mana? Lah, kurangnya dari mana? Terus kemudian ibu-ibu punya keberanian, berani nggak Bu kita hutang yuk, hutang kur. Mau ngandalin siapa lagi? Betul. Ya sudah, karena ini memang tujuannya ini milik ibu-ibu, milik KPM, Bersama PKH, gitu ya. bersama saya sebagai pendamping memotivasi aja. Berani nggak Bu? Ya udah Pak, kalau memang didampingi jenengan dan dikawal, oke berani. Ya udah, tak kasih. Kalau kur sekian, sekian. Akhirnya keputusan kita ngambil. Rencananya mengambil dari BNI, kamar rekanan kami di Kabupaten Klaten kan BNI cabang Klaten, mengambil kurnya BNI. Nah, tapi gagasan ini kemudian saya tawarkan kepada Direktur Koperasi PKH. Wah. Berarti Nah. menjalin juga komunikasi dengan banyak orang ya Mas ya. Betul, Karena gitu. dengan modal yang cuma 22 juta sedangkan pengennya tuh maksimalnya 80 juta Iya, itu kan betul. bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Iya. Karena setelah tawaran saya dengan Direktur Koperasi PKH Kabupaten Klaten, Mas Paryadi sama Mas Korkap Mas Theo, dan kita diskusi dengan Korkap 3 Korkap itu, akhirnya pada keputusan nggak usah ngambil kur BNI lah. Kenapa memang kamu siap, berani siap, nanti kita pinjam saja dengan Koperasi PKH. Oke, siap. Terus jaminannya apa? Ya, mereka kan tanya. Jaminannya Mas Effendi gak boleh keluar dari Klaten selama 3 tahun. Mas Effendi akan jadi pendamping pokoknya sampai 5 tahun ke depan. Gak boleh Sampai utang kemana-mana. belum selesai nggak Nggak boleh boleh berhenti keluar. jadi pendamping. Kira-kira gitu. Emang beneran Mas kayak gitu? Iya, artinya bukan gitu. Artinya gini. Saya berusaha ngomong dengan Direktur Koperasi, Pak Paryadi, Direktur Koperasi, gini. Jika e-warung ini karena tujuannya adalah pemberdayaan dan baik, dan ini gagasan secara bersama, saya dengan pengurus e-warung ini, jika ada suatu halnya, Bismillah, saya katakan Bismillah, jika ada suatu halnya saya akan membackup total, kira-kira itu. Wow. Emang kalau misalnya udah jadi pendamping PKH mau nggak mau harus bertanggung jawab juga ya Iya, Mas ya. betul. Keputusan Kita harus apapun pasti ntar yang cari nih mana nih pendampingnya nih. Dalam bahasa saya itu ketika sudah dampingi harus dohiron wa batinan, kira-kira itu. Ngeri. Kita panggil dulu Gus Effendi. Itu apa Mas artinya Mas? Apa Yang ya tadi? secara lahir dan batin. Ikhlas pokoknya lah ya, Mas, ya. Jadi perjuangan total itu harus lahir dan batin. Karena kami bekerja di PKH, di Dinas Sosial ini kan tidak hanya mengharapkan upah. Betul. Ada upah yang lebih besar yang kami harapkan nanti betul. setelah kematian, kira-kira itu. Keren. Gus Effendi, saingannya Gus Miftah. Terus Mas gimana tuh Mas? Akhirnya minjem dari koperasi. Iya, betul. Akhirnya minjem dari koperasi, kemudian kita belikan operasionalnya untuk alat-alatnya dan lain sebagainya, kita belikan. Setelah itu barulah warung mat ini ibu-ibu tak minta untuk belanja. Nah, itu belanjanya gimana Mas? Nah, ini sengaja kami tidak kerjasama dengan lembaga-lembaga kayak seperti saya nggak nyebutkan merek ya, ya sudah punya tinggal ngasih uang sekian udah dikasih barang full, enggak. Iya, langsung udah jadi gitu ya Mas ya. Saya ngasih pelajaran sama ibu, Bu, yuk kita berpikir bersama kebutuhan apa yang diinginkan ibu-ibu di desa Tulung, dari sekitar kecamatan Tulung itu apa sih kebutuhan harian itu, akhirnya mereka berembuk apa sih yang kita mau kita jual, Jadi mereka ngelis tuh Mas. ngelis sendiri. Mereka bilang kayaknya ini cocok, kayaknya Iya. ini bisa gitu Mas. Ini laku, ini dibutuhkan masyarakat dan harganya bisa terjangkau gitu. Jadi kita tidak hanya belanja dari dalam satu tempat kulaan, Banyak berarti Mas. tapi kita membutuhkan hampir belanja itu sekitar setengah bulan. Wow. 2 hari sekali kita tambahin apa sampai akhirnya terlihatlah di video yang pernah kita tampil, kira-kira itu. Nah, Sobat Sosial nih kalau mungkin ada yang kepo sebenarnya toko fisiknya Warung Mart itu kayak gimana, ada nih videonya nih, Tara sama tim dikasih ya pokoknya ya, ada ya. Tapi Mas, setelah 2,5 bulan tadi ya belanja atau 1,5 tadi? Belanjanya setengah bulan. Nah, selama setengah bulan itu kan mereka ngelis Mas. Berarti mereka tuh sebenarnya ibu-ibu ini juga paham apa yang dibutuhkan sama konsumen gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya yang diincar tuh konsumennya apakah hanya KPM PKH atau semuanya nih bebas deh semuanya mau belanja di Warung Mart boleh gitu. Nah, jadi target ini adalah bagaimana e-warung ini ada manfaat secara umum, tidak khusus pada warga PKH maupun warga BPNT, tetapi adalah secara umum masyarakat di sekitar. Berarti Itu akan khusus untuk mendapatkan- semuanya Mas? Iya, betul. Kita menginginkan seperti itu. Kenapa begitu? Toh kita bisa memberikan harga yang berbeda kok.
Jadi harga yang berbeda. Wong diso itu Mbak ya. Dalam bahasa kami kacek Rp500 aja. Itu Cuma Rp500 aja, itu dipikir ya Mas ya. dipikir. Ini yang tokonya ibu yang ini nih harganya 1.500 di Iwarung Mart cuman gope gitu ya Mas. Ya Iya. dipikir ya Mas ya. Nah, setelah disahkan gitu ya Mas ya. Jadi nih Iwarung Mart. Gimana tuh Mas awalnya pendapat masyarakat? Apakah apaan sih ini bikin-bikin toko atau mungkin kayak aku udah langganan sama yang di toko itu, aku nggak mau lah belanja di Iwarung Mart. Gimana tuh Mas responnya? Di awal-awal masyarakat sekitar merasa bahwa itu hanya toko digunakan untuk PKH. Oh, berarti Di belum awal-awal merubah begitu. mindset masyarakat ya Belum. Mas ya? Nah, terus kemudian saya kan sosialisasi di pertemuan RT, RW, BPKK. Saya sampaikan, ini tuh siapapun boleh Bu, silakan belanja di situ. Bahkan kami ini menawarkan program yang berbeda, kira-kira itu. Ngeri. Ini biasanya kalau program-program gini kan cuma dipunyain sama mungkin warung-warung yang besar atau toko-toko yang besar gitu. Sebenarnya ngebedain antara Iwarung Mart ini dengan mungkin teman-teman yang lain gitu. Maksudnya ada si Indomaret, ada Alfamart gitu ya Iya. mungkin. Apa yang bedanya Mas? Loh, karena kita kan pemain baru. Pemain baru berarti kalau tidak ada inovasi strategis, kita akan sulit dong bersaing. Iya Mas, Di situ. dari brand aja mungkin Iwarung Mart belum Iya, banyak dengar masyarakat gitu ya. Apalagi kita dengan brandnya Pangupo Jiwo, kira-kira itu. Jadi Pangupo Jiwo karena menjadi penguripan kehidupan. Harapan saya ini nanti kedepannya terus-menerus menjadi sumber kehidupan ibu-ibu KPM. Wow. Harapannya itu. Maka kemudian kita harus punya main strategi nih. Terus ya kita berpikir Pak Ibu, rembugan saya tuh. Dengan ibu KPM selalu rembugan. Bermain strategi apa? Akhirnya apa sih yang belum ada di wilayah kecamatan kami yang dikelola oleh toko-toko sebelah? Yang belum ada ternyata apa? Home delivery. Berarti Iwarung Mart itu ada home delivery-nya Mas? Iya, betul. Bisa pesen Mas? Iya. Wow. Dimulai dari toko yang kecil yang mungkin belum di aware sama masyarakat gitu ya, kayak Iya. mereka taunya itu hanya untuk PKH aja gitu. Ternyata muncullah ide gagasan Iya. si home delivery itu. Home delivery. Setuju Mas langsung Mas semuanya Mas. Langsung oke Setuju. deh kayaknya boleh nih home delivery nih. Bisa sanggup nggak Bu dengan melakukan delivery? Oh, sanggup Pak. Aku melihat semangatnya kan. Karena melihat semangatnya Ibu. Kemudian saya cek kan. Ketika soft launching sampai launching itu ada waktu sekitar 3 minggu Mbak. 3 minggu. 3 minggu. Saya cek keuangan. Keuangan kita sudah 3 minggu melakukan penjualan 32 juta saat itulah. 3 minggu Iya. 32 juta. Maka kan di luar ekspektasi saya. Wah, kok bisa Wow. begini? Berarti home delivery itu memang diminati. Mereka tinggal pesan, pakai WA, barang diantar sampai depan pintu tanpa tambahan ongkos kirim. Mau sejauh apapun Mas. Ya, kita batasi satu kecamatan dulu lah, Kirain Bu. aku dari Jakarta mau pesen nih, kayaknya bisa nih aku pesen sesuatu nih dari Iwarung Mart nih, kirim ke Jakarta, nggak bisa ya Mas ya? Ya, rasionalisasi segmen kami kan kira-kira batasnya maksimal satu kecamatan dulu lah. Baru satu kecamatan tuh Betul. gratis Mas, nggak ada ongkos kirimnya. Ya, Wow, ya nggak mungkin gak diminati dong. Pantes aja sampai 32 juta Mas omsetnya. Kaget nggak Jadi, Mas? saya betul-betul kaget, tapi memberikan saya semangat, Mbak. Akhirnya begini, mereka kan ada terus kendalanya, Bu. Pak, kalau kami kulaan, kalau partai besar, ketika delivery jam partai besar kita kesulitan. Dan terus gimana? Armadanya kesulitan. Waduh, terus gimana gitu? Saya bismillah ya Allah, kau berikan rezeki sama saya. Akhirnya saya ada uang sedikit, Mbak. Ya udah, Bu, saya tak usaha bagaimana kita punya mobil box sebagai mobil delivery. Itu setelah berapa lama buka Mas? Ide 3 itu muncul? minggu. Setelah soft launching itu? Ya, soft launching. Akhirnya sebelum Wow. launching itu saya ada rezeki, saya belikan mobil box, tak branding Iwarung, Bu, silakan pakai mobil ini untuk delivery. Wow, itu Gitu. untuk yang khusus partai besar gitu ya Mas, Iya. ya pesanan yang banyak gitu. Jika kulaan ke kota kan mereka kan butuh armada kan, udah silakan mobil ini dipakai. Yang penting kalau saya ada nilai manfaat, monggo saja. Wow, berarti sebenarnya baru 3 minggu setelah soft Iya, launching, ide-ide itu langsung muncul gitu ya Mas Iya, ya? jadi selalu berimprov. Jadi berimprov dari mulai home delivery, kemudian berimprov lagi ke yang lain. Wow, luar biasa. Itu kalau boleh aku tahu Mas, biasanya nih kalau misalnya usaha yang udah langsung dapat omset atau dapat untung 32 juta gitu ya Mas ya, dapat penghasilan 32 juta. Bukannya udah dari lama dong Mas? Udah dari 2017, 2016? Itu penjualan kotor, Mbak, bukan keuntungan. Ya tapi tetap lah Mas, dapat segitu kan bikin kaget. Iya, hari ini aja juga saya agak kaget toh. Kenapa tuh Mas?
hampir mau 2 bulan kurang 1 minggu, tak cek kemarin, Bu, silakan cek ke laporan keuangan. Ternyata sudah kita melakukan penjualan berapa? 97 juta. Wow, 97 juta. Maka saya punya keyakinan jika warung mau berkreasi, Wow. kita akan diterima oleh masyarakat secara umum. Sorry Mas, tadi bilang 2 bulan Mas. Emang warung ini bukanya kapan? Launchingnya tanggal 19 Oktober. Baru bulan lalu. Oktober, iya, itu launchingnya. Soft launchingnya sekitar tanggal 1. Wah, berarti dalam waktu kurang lebih 2 bulan Mm-mm. langsung kayaknya udah langsung dapat ini ya, dapat konsumen yang pasti gitu. Udah langsung ini udah ada home delivery-nya, udah enak. Kalau mau ke sana juga dekat gitu mungkin untuk orang-orang sekitar gitu, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, dari 97 ya tadi 97-98 juta itu untungnya Mas atau kotornya? Penjualan. Untungnya? Kotor. Hitungan keuntungannya ada sekitar hampir 9 juta. 8, sekian. Tapi dengan harga segitu, maksudnya dengan angka segitu udah cukup membakar semangatnya para ibu-ibu Iya, KPM betul. ya. Lah, makanya kan karena kami itu kan punya pinjaman kan yang harus kami setor setiap bulan. Ini ibu-ibu akhirnya semangat kita promosinya bagaimana kepada masyarakat. Piye carane dalam bahasa kami bisa promo warung ini, warung PKH, warung Rumah Pangayojo diterima oleh siapapun. Dan sejauh 2 bulan ini kan respon masyarakatnya juga lumayan baik gitu ya Masnya. Iya, betul. Setelah tahu bahwa ini bukan warung untuk PKH aja, tapi warung untuk semuanya, untuk umum gitu ya. Minatnya langsung tinggi ya Mas ya. Jadi mereka mencoba dulu. Kepo dulu ya Mas ya. Kepo dulu. Ya aku tak coba beliin minyak. Oh, ternyata kok harganya kok murah. Ya memang ini warung PKH yang digunakan kepada KPM, kami tidak ingin mengambil untung yang banyak-banyak. Tapi kami suka fast moving-nya, Mbak. Putaran. Wow, betul. Nah, maka dari putaran itu bisa untuk home delivery, untuk bensin selesai. Itu yang home delivery yang nganterin juga KPM juga Mas? KPM, kami buat shift. Jadi 1 hari ada 2 shift. Ini udah mirip-mirip sama Alfamart Indomart ya Mas ya. Bahkan Alfamart Indomart mungkin juga sudah home delivery gitu. Tapi ini kan ada di wilayah yang mungkin belum ada Alfamart dan Indomart gitu ya. Ada Mas. Ada setengah kilo. Ada Alfamart di situ. Saingan dong Mas. Kami sih yang penting persaingan sehat, siap aja tanding lah. Wow, yang penting persaingan sehat, siapa ya tanding lah. Mau siapa betul. kayak Indogrosir juga Mas, bisa ya? Bisa lah dikalahin ya ntar ya. Jadi semuanya itu hanya satu, niat yang kuat, bismillah, semangat ibu-ibu, bisa. Wow, itu yang bikin ibu-ibu semangat itu juga mungkin salah satunya adalah gimana cara Mas Effendi tuh ngomong sama mereka gitu ya. Selalu komunikasi sama ibu-ibu KPM, gimana betul. caranya biar ayo kita bikin usaha bareng-bareng, biar nanti keluar dari KPM-nya tuh bukan karena waktunya sistem, gitu ya. karena waktu komponen udah habis. Saya itu kadang itu maknyes, kan udah beberapa KPM saya yang memang keluar secara mandiri ya, karena yang sudah taraf ekonominya meningkat, akhirnya beliau biasanya datang sama suami sama anak, Pak. Ini alhamdulillah suami saya kerjanya sudah ini mapan. Aku udah dibantu PK 2 tahun, setahun, 3 tahun. Saya kok kepingin mundur dari program. Itu saya mengucapkan alhamdulillah. Lah, kan memang ini kan yang diharapkan. Jadi kemudian tidak ada ketika kita itu tidak ada rasa selalu ketergantungan dengan bantuan kan tidak baik. Iya betul. Karena mungkin itu juga yang menjadi masalah gitu ya Mas ya. Mungkin untuk beberapa pendamping juga selalu cerita mungkin kesulitannya adalah ketika para masyarakat ini sudah terlalu nyaman sama bantuan gitu, nggak mau keluar gitu. Ya namanya juga masih dikasih bantuan, kenapa aku harus usaha gitu ya. Maka saya drill betul itu. Saya punya kelompok 13 kelompok setiap pertemuan per bulan kan. Itu semuanya saya jadikan kubenya semuanya harus jalan. Kayak gitu. Mau nggak mau harus jalan gitu ya Mas. Mau nggak mau saya drill harus jalan karena ini media mereka belajar. Betul. Belajar meningkatkan ekonomi. Tapi ada hal yang paling kuat di balik ini, Mbak. Apa tuh Mas? Ini namanya usaha lahir kan. Dari saya ngomong dhohirun wa batinan, lahir batin itu yang batin adalah kekuatan doa seorang ibu akan mampu mengangkat derajat keluarga. Wow, dan memang itu saya terbukti yakini juga ya. Jadi ibu itu jika mau tirakat dalam bahasa saya, dia mau berdoa kepada Tuhan, dia mau sholat tahajud malam, minta sama Allah, pasti rezeki akan dicukupi. Itu yang selalu pompa. Betul. Maka ketika ibu-ibu yang kemudian, Pak alhamdulillah saya sudah cukup, Pak alhamdulillah saya sudah ini, marem gitu. Adem gitu ya Pak Yanti. Ngelihatnya bahwa ketika ada
KPM yang secara sukarela menggraduasi diri gitu atau keluar dari menerima bantuan itu pasti Iya, rasanya betul. seneng banget ya Mas ya. Senang. Dan tetap komunikasi Mas sama siapapun yang udah graduasi. Iya. Karena mereka punya usaha juga atau Beberapa ada punya usaha kecil-kecilan. Gitu. Bahkan ketika ada KPM yang kesulitan, ketika saya bisa bantu, pasti saya bantu. wow, karena memang kedekatan antara pendamping dan PKH itu kayaknya nggak bisa dengan para KPM gitu ya. Betul. Susah lepasnya gitu ya Mas ya. Erat Karena banget dari gitu. rezeki kita kan ada sebagian yang harus untuk orang lain. Betul, betul. Daripada saya kasihan kepada siapa-siapa, kenapa nggak kita Langsung aja nih bantukan udah ada gitu ya. kepada yang membutuhkan. Toh itu binaan kita gitu. Iya betul. Tapi Mas kalau aku boleh kepo, tadi kan semuanya ini kan isinya KPM semua Mas, yang bekerja di Iwarung Mart ini. Iya, betul. Total ada berapa KPM Mas? 10 Ada 10. KPM. Itu semuanya Mas kerja bareng untuk Iwarung gitu. Iya. Ada yang jadi kasir, ada yang Strateginya delivery. gini, kita kan 1 hari 2 shift. Oh. Kita bukanya dari jam 7 pagi sampai maghrib lah, kira-kira itu. Shift pagi sampai siang sekitar 5 jam, itu 3 orang. Terdiri dari kasir, kemudian delivery, sama pelayanan. Mereka udah belajar dulu sebelum launching, itu tak kasih tahu siapa sih, kan 10 orang nggak mungkin punya kemampuan IT semua kan. Iya. Maka ada 4 orang yang saya pilih, ada ibu padahal umurnya udah 40-an lebih loh rata-rata. Tapi saya drill di komputer masih bisa kok. Masih bisa tuh Iya. Mas ngoperasiin mesin kasir gitu ya Mas ya. Bahkan ada ibu-ibu KPM ini anaknya dari penjaga Alfamart. Wah. Saingan nih Mas Saingan kayaknya. sama anaknya. Jadi kalau guyunan itu, aku itu saingan sama anakku di dari penjaga Alfamart, aku juga dari penjaga ini. Toh bisa dia Betul, jadi betul, kasir. Ya, gitu kira-kira. Gak ada batasan umur ya Mas ya, bebas Tidak. pokoknya. Termasuk delivery, bagaimana pelayanan yang utama saya sampaikan. Gitu. Berarti tadi kita udah ngebahas seputar Iwarung nih. Kayaknya kedepannya bakal lebih gede lagi ya Mas ya, niatnya. Ada berapa sih Mas sekarang? 1 ya? Baru 1 ya? Baru 1 karena satu, memang dimulai dari hal yang kecil. Iya pasti. Saya yakin ketika hal yang kecil ini menjadi kebaikan, nanti akan besar. Sedikit demi sedikit lah. Betul. Nah aku dengar juga nih ya Sobat Sosial, Iwarung ini punya yang namanya cashback. Oh iya. Ini apa ini cashback ini? Biasanya nih cashback cuman datang dari perusahaan-perusahaan besar Mas. Ini kan perusahaan yang atau mungkin warung yang baru berjalan 2 bulan Baru, gitu. kita warung Kok baru. ada aja ini idenya. Home delivery udah. Pakai mobil box tadi partai besar udah. Apalagi nih Mas cashback ini apa lagi? Jadi kalau home delivery ada mobil box sama motor. Ada 2 tuh. Itu ini 2 Itu ada bulan cerita loh. lucu. Apa tuh Mas? Wah, ini motornya gimana Pak? Ya udah, saya bilang sama istri, motormu dipakai warung boleh nggak? Udah ntar kalau aku duit Ini belikan. asetnya Mas Effendi banyak banget di warung ya. Iya, Tadi ada enggak. mobil box, motor juga Mas. Berarti motornya tuh didesain seperti Didesain. Mm-mm. Jadi kalau memang mau menolong KPM harus total, Mbak. Nolong Itu KPM kunci tuh harus total Sobat Sosial. Nggak Nah, boleh setengah-setengah ya karena Mas kami ya. ini, wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni ahihi. Kira-kira saya bilang gitu. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan dengan total, Allah juga akan membantu rezeki kita kok. Prinsip saya itu. Jadi itu motor langsung dikasih tuh Mas sama istri Mas. Ya udah deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah deh nggak apa-apa dipakai gitu. Kita motor yang satunya kita gantian nanti. Gitu. Jadi yang tadi cashback ya. Jadi kita itu cashback gini. Walaupun ini warung untuk umum, karena KPM PKH itu kan orang yang berbeda, orang yang kurang beruntung. Betul. Maka saya harus kasih perlakuan yang berbeda. Lah, perlakuan yang berbeda karena mereka punya KKS, nggak perlu buat member. Akhirnya saya konsultasi sama konsultan itu, bisa nggak? Berarti Mas juga ada konsultasi beberapa konsultan gitu ya dalam membuat si Iwarung ini. Jadi bukan sesuatu hal yang aji mumpung atau mungkin suatu hal yang kayak ya udahlah bikin aja lah, bener-bener digarap secara serius gitu. Iya, betul. Jadi ada teman yang paham di situ, saya selalu mintai pendapat kan. Kenapa ini karena udah ada kartu KKS dimanfaatkan aja karena landasan filosofisnya karena warung ya. Iya. Elektronik warung, maka semuanya kita jadikan by elektronik. Wow. Kira-kira tuh. Dengan menggunakan KKS bisa nggak kita ngasih keuntungan? Warung kan ada keuntungan kan. Misalnya entah 1.000 perak, 2.000 perak, ada sekian persen yang saya kembalikan khusus untuk warga PKH yang punya KKS. Jadi untuk warga yang punya KKS kalau belanja di Iwarung Mart Iya, secara nggak langsung dapat cashback. Itu udah Ada pasti Mas, cashback. auto. Itu bisa dibuka kapanpun. Misalnya dia tiap hari belanja nih, 2 bulan aku cashbackku dapat berapa? Nah, Dicek tuh Mas, bisa bisa dicek. itu bisa diambil atau mungkin Bisa diambil uang boleh, untuk belanja lagi boleh. Wow.
kira-kira gitu. Ini salah satu inovasi yang lumayan besar gitu ya Mas ya. Maksudnya dengan membuat e-warung mart aja itu menurutku udah sesuatu yang besar. Ini ada banyak lagi ternyata gagasan-gagasan di baliknya gitu. Ada home delivery tadi yang mungkin belum banyak ya Mas ya, Belum. yang memiliki ide untuk bikin e-warung mart ini gitu. Dan apa namanya, mungkin para pendamping yang lain gitu yang mau nyontoh gitu, siapa tahu kan bisa juga membantu perekonomian ya Mas ya. Iya, betul. Nggak cuma di Klaten aja tapi di seluruh Indonesia. Nanti bisa bikin gede juga Mas, aku rasa nih Mas. Bisa, Bisa ya Mas ya, bisa. dari Klaten. Apalagi kalau ini nanti di backup oleh kementerian bisa lebih wow lagi. Wong kita tidak di backup saja, kita Udah begini mandiri ya, betul. dan kita bisa. Apalagi kita di backup. Betul. Betul. Nih kalau misalnya di backup, aku yakin ada sih Mas kayaknya Mas. Sejawa dulu deh, bisa nih kayaknya Mas dibikin mah e-warung mah. Bisa, Bisa ya Mas ya. bisa, Ntar sangat bisa. Ketuanya Mas Effendi. Enggak lah, saya itu cukup jadi pendamping biasa mendampingi ibu-ibu yang ada di saya sudah alhamdulillah. Udah seneng ya Mas ya. Iya, tidak usah jadi apa-apa. Cukup jadi pendamping yang dalam diri saya cuman gini Mbak, hidup itu. Bekerja dimanapun, khairunas anfaun linas. Kita mempunyai nilai manfaat bagi orang lain. Yang penting mau di mana aja ya Mas, yang penting Di ada mana aja, manfaatnya. bekerja di mana ada manfaat, ada value yang kita dapat. Kira-kira itu. Wow, respect. Respect nih Mas Effendi nih. E-warung mart ini di WhatsApp untuk pemesanan online gitu ya Mas ya. Bisa untuk home delivery juga. Nomornya ingat gak Mas? Siapa tahu nih. Siapa tahu ada warga Klaten yang nonton mau pesen. Boleh nggak Mas? Oh, nomor biasanya nomor Penghubungannya. ada 2 nomor. Nomor ketuanya, ketua e-warung Ibu Eni Parianti, sama ketua e-warung martnya. Jadi kita ada 2. Kan e-warung sendiri kan ada, Betul, itu betul. yang mengelola manajemen e-warung. Ya khusus toko ini, itu nama dikelola sendiri. Ada Ibu Eni Parianti yang e-warung, yang di tokonya itu ada Bu Titin Kristina. Lah 2 nomor ini yang akan digunakan sebagai pemesanan. Nah Mas, tadi kan kita ngobrol soal kita bisa pesan online Mas. Pesan online ya. Tadi juga katanya bisa ditelepon dari 2 nomor. Ada Ibu Titin Kristina sama Ibu Eni. Ya. Aku mau coba Mas. Oh. Ini kan katanya deket nih Mas, katanya sering rebukan bareng, Iya, oke, sering oke. ngobrol gitu. Betul. Kira-kira Bu Titin hafal nggak ya sama suaranya Mas Effendi Oh nih? iya, Kita bisa gimana kalau dicoba, kita bisa ngeprank dicoba Bu ya. Effendi? Bu Effendi. Kita ngeprank Bu Titin ya. Iya. Jadi kita telepon Bu Titin, nanti Mas Effendi akan pura-pura mesen nih. Kira-kira Kenal nggak? kenal nggak ya? Nah, nanti kita pakai nomor handphone dari tim ya. Boleh Mas, nomornya berapa? Nih, buat sobat sosial, kalau ada yang mau pesen bisa pesan ke sini juga ya Mas, nomor Iya, ini betul. ya. Jadi kalau mau dicatat, catat. Tenang. Ini aku nyebutinnya nanti pelan-pelan nomornya ya. Berapa Mas nomornya Mas? 081 Ya, 081 321 321 041 041 852. 852. Nah, itu ya nomornya ya sobat sosialnya. Aku ulang lagi ya buat yang mau pesen e-warung di daerah Klaten ya Mas ya. Klaten. Betul. Nih, nomornya 0813 2104 1852. Dicatat pokoknya ya. Siapa tahu ada yang dari daerah Klaten belum tahu nih ada yang namanya e-warung nih. Iya, betul. Bisa pesan di sini. Gratis ongkir ya Mas ya? Gratis ongkir. Di kecamatan mana Mas? Kecamatan Tulung. Kecamatan Tulung, gratis ongkir. Apa yang kurang coba? Coba kita telepon ya sobat sosial ya. Oke. Wait, semoga nyambung ya. Mas. Diarahin ke situ Mas, speakernya Mas. Mas, speakernya dikesiniin. Gini, sorry, maaf. Gini, Iya, oke. Nyambung gak ya? belum nyambung. Lagi ngurus e-warung kayaknya. Atau enggak jadwalnya bukan hari ini dia. Betul. Lagi istirahat kali ya. Coba kita telepon. Coba yang satu. Coba yang satu lagi. Ini Bu Titin ya, nomornya Ibu Titin ya. Nanti dia kaget, siapa nih nelpon nih gitu. Ntar pasti nanya, ini siapa? Gitu. Ntar tim yang jawab aja. Itu tadi nomornya sobat sosial ya. 0813 2104 1852. Boleh dipesen kalau yang ada di daerah Klaten nih. Mungkin SDM PKH atau mungkin warga Klaten yang lagi nonton hari Kamis nih ya. Coba ditelepon itu. Siapa tahu yang Kayaknya jaga Lela, bisa Ibu Lela juga. Ibu Lela. Ini ada banyak nomornya sobat sosial, tenang aja. Yes. Semuanya kami share di grup-grup nomor-nomor ini.
Jadi kalau mau pesen ke situ boleh ya Mas ya? Boleh. Oke, Dan kita semuanya coba akan telepon. rapi. Ini Ibu Lela. Ibu Lela. Ibu Lela. Berapa Mas nomornya? 081 081 083 083 128 128 447 447 938. 938. Ini nomor yang lain ya. Ini karena tadi nomornya banyak yang bisa pesan dari mana aja 10 bisa. orang ya bisa. Ini salah satunya nih Sobat Sosial. Aku ulang ya, ada 0831 2844 7938. Coba kita telepon, siapa tahu nyambung. Kalau nggak nyambung berarti lagi pada kerja. Lagi pada sibuk. Aku yang deg-degan sih. Kayak telepon presiden. Kok nggak nyambung? Jadwal yang jaga siapa ya? Ayo. Assalamualaikum. Oh. Halo, assalamualaikum Bu. Nggih? Ini bener warung Mat Pangpojiwo? Iya, benar. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Lailatul Barokah. Oh, Bu Lailatul Barokah. Enggak, napa? Nggih. Ini katanya ada home delivery. Iya. Jika kami pesan bisa Bu. Ada barang apa saja di situ? Sembako komplit, Pak. Oh, sembako komplit. Yang lain apa? Ada pelayanan yang lain selain sembako? Kayaknya kau kenal deh. Pulsa ada? Pulsa ada. Ya. Kosmetik ada. Bumbu-bumbu dapur komplit ya ada. Minuman sejenis minuman apa-apa ada. Oh gitu. Ya oke. Bu Laila? Ya. Halo Ibu Laila. Iya. Halo Ibu Lela, ini Akdi dari Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana dari Kementerian Sosial. Oh iya. Ibu tadi kenal nggak Bu itu suaranya siapa Bu? Tahu. Siapa? Tadi nggak kenalin. Pendamping saya, Bapak Muhammad Effendi. Siapa? Bapak Muhammad Effendi. Kok nggak kenal tadi suaranya udah jelas banget loh. Saya kenal. Ibu apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu, dengar-dengar Ibu Iya. nih salah satu dari 10 orang yang mengurus Iwarung Mart ya Bu ya? Iya. Wah, ini Bu, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Effendi. Iya. Katanya awalnya tuh idenya tuh sebenarnya agak sedikit mengagetkan ya Bu ya? Bikin Iya. Iwarung Mart gitu Bu. Iya. Kok Ibu mau Bu ikutan Bu? Apa yang mendasari Ibu mau ikut gitu? Pengen maju. Hah, pengen maju? Kemana Bu? Ke depan, ke belakang? Gimana ya? Pengen maju kemana nih Bu? Ya, biar lebih hidup ekonomi lebih baik lagi, bisa mandiri, bisa graduasi dari PKH. Wah, emang cita-citanya mau graduasi Bu? Bukannya udah enak Bu dapat bantuan terus Bu? Harus itu, harus. Nah kan udah Tetap enak Bu niatan dapat harus. bantuan. Ya, nggak harus seterusnya dong. Kita harus bisa mandiri. Ini yang ngajarin siapa Bu? Mas Effendi pasti ya? Ya enggak dari diri pribadi dong. Ibu lagi tugas Bu? Belajar dari emat, ya? Ibu lagi tugas sekarang? Iya. Oh lagi di warung berarti Bu? Iya. Tadi aku dengar jual pulsa Bu? Iya, pulsa. Kosmetik juga? Voucher, pulsa. Kosmetik juga Bu? Ada komplit ya. Aku mau dong Bu, kosmetik ada apa aja Bu? Lipstick ada nggak Bu? Ada? Ada Bu? Ada. Ini warung apa mall Bu? Sebenarnya Bu, ada semua Bu. Ya kayak apa ya? Malu dia. Ibu ini nanti ada loh Bu di YouTube Bu. Ibu nonton YouTube juga nggak Bu? Lihat, iya sering. Nanti ada Mas Effendi, nonton ya Bu. Iya. Oh iya, siap. Ditunggu-tunggu Kak, sudah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu. Ini jangan-jangan Mas Effendi bilang nih Bu, mau ke Jakarta ya Bu ya? Pasti dong. Kan buat kita warung. Bu, awalnya Buat siapa coba? awalnya Ya? Iwarung bisa kerjasama gitu Bu sama KPM Bu. Gimana Bu? Apa ini tiba-tiba jangan-jangan idenya dari KPM gitu Bu? Bukan. Gimana tuh Bu? Boleh diceritain nggak? Ya awalnya kan kita kan dari kabupaten pemerintah harus bisa menjalankan supaya lebih maju lagi warung gitu. Bukan hanya buka buat penyaluran sembako aja, tapi yang bisa buka buat setiap hari gitu.
Ini berarti Intinya warung ini dari kita untuk kita gitu Bu. ngeri, dari kita untuk kita. Nih Bu, kalau aku boleh kasih tahu ya Bu ya, Mas Effendi Iya. ini terharu loh Bu dengernya Bu. Karena perjuangannya bukan nggak mudah ya Bu ya, katanya nabungnya 2 tahun Bu. Iya, Itu 2 tahun. sempat ngerasa kayaknya nggak bakal jadi deh nih Bu gitu. Ada perasaan pesimis itu nggak Bu? Ya awalnya sih ada, tapi kan berkat dorongan ya gimana ya. Pokoknya tadi dari awal tadi loh Mbak, dari awal kita harus supaya kita nggak begini-begini terus, kita harus maju bisa mandiri. Jadi ibu-ibu yang mandiri gitu, bisa punya pendapatan sendiri gitu. Wow. Dan Jadi yakin aja. sejauh ini masih seneng ya Bu ya? Iya. Rame nggak nih Bu hari ini Bu toko Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rame Bu. Iya, rame. Kenapa tadi Bu? Rame deliver rame. Wah, ini kalau boleh tahu Bu, banyakan yang home delivery atau yang datang ke toko Bu? 88% home delivery. 88%, sampai apa loh Bu angkanya Bu? Wah. Ini diurusin beneran ini Pak, bukan macam-macam, bukan kaleng-kaleng ini. Harus. Bu, ini kan udah jadi Ya. salah satu yang mengurus Iwarung Mart gitu ya Bu ya. Ya. Nanti Bu, kalau misalnya ekonomi sudah membaik, mau keluar nggak Bu dari Ya. PKH Bu? Insya Allah tujuan saya. Insya Allah. Insya Allah keluar ya Bu ya. Harus, iya dong, harus dong. Bu, Ibu kan pendamping Ibu itu Mas Effendi ya Bu ya? Ya. Udah berapa lama Bu didampingi sama Mas Effendi Bu sebagai KPM? Sudah 3,5 tahun ya Bu. Sudah 3,5 tahun. Udah deket dong ya Iya. Bu berarti sama Mas Effendi ya Bu ya? Ya karena beliau kan gimana ya, biayanya itu Gimana Bu? merakyat gitu loh. Boleh merakyat, Merakyat. gimana tuh Bu? Diceritain Bu, gimana tuh Bu? Sosok Mas Effendi di mata Bu Lela tuh gimana Bu? Biayanya itu amanah. Intinya amanah aja lah Bu. Gak neko-neko ya Bu jadi pendamping Bu? Enggak, Galak nggak Bu? enggak. Masa nggak galak? Masa nggak Enggak kayak loh. bawel gitu Bu? Bu, ayolah Bu, Enggak. kumpul Bu, meeting ini rapat ini, Warung Mart ini gimana Bu? Gitu, enggak ya Bu? Enggak. Ibu ada nggak Bu yang mau disampaikan Bu ke Mas Effendi? Pendamping, ini ada loh Bu orangnya Bu, ayo. Ya, dari kami 10 sampai nggak bisa ngomong ya ini. Kenapa Bu? Cuman minta terima kasih gitu aja. Makasih ya Bu. Berkat perjuangan beliau hingga bisa memotivasi kita bersepuluh seperti ini gitu. Ya intinya pendamping kita itu sudah mati-matian supaya bisa dampingan beliau maju. Intinya bisa mandiri lah Bu gitu. Iya. Ya, supaya tidak selalu itu apa ya intinya Biar nggak selalu. nggak bisa berkata-kata, intinya terima kasih aja ya. Berarti sosok Perjuangan Mas Effendi beliau sangat luar biasa Bu, iya. Nggak kenal Pak, nggak pantang kenal lelah. nggak Ya, lelah Bu. sampai keluarganya di nomor 2 kan pokoknya. Wah. Intinya luar biasa pokoknya pendamping kita itu. Ibu nadanya rada Ya. terharu Bu, jangan nangis Bu. Atau aku aku nih sering bikin nangis orang-orang Bu. Ibu bukan nangis karena aku marahin kan Bu, enggak kan? Enggak. Saya dari hati saya sendiri aja. Gimana perjuangan beliau untuk memajukan KPM-KPM-nya Bu. Emang kalau gitu itu luar biasa. Berkesan ya Bu ya Iya, punya pendamping Mas Effendi ya Bu. Iya, iya. Ini nanti kontak-kontakan nggak Bu kalau udah lulus, udah graduasi gitu Bu? Masih kontak-kontakan Ya nggak sama harus Mas dong, Effendi? ya harus dong terus no. Silaturahmi tetap terus berjalan dong. Harus tetap jalan ya Bu ya, walaupun Iya, udah nggak iya, jadi iya. KPM lagi. Iya. Ibu kalau boleh tahu Bu, sebelum Ya. Ibu akhirnya aktif di Iwarung Mart, sebelumnya Ibu kerja apa atau mungkin melakukan apa Bu sebelum ini? Cuman ibu rumah tangga aja. Berarti sekarang jadi Iya. punya rutinitas ya Bu ya? Ya alhamdulillah ya punya kesibukan ya. Kalau sama teman-teman KPM yang lain Bu, 10 orang ini Iya. yang mengurus Iwarung Mart,
Apa sih Bu Iya. rasanya akhirnya punya sesuatu yang dikerjakan setiap harinya gitu, punya rutinitas, akhirnya percaya bahwa diri sendiri ini bisa melakukan banyak hal gitu Bu. Gimana tuh Bu perasaannya Bu sama 10 orang ini? Iya, seneng sih Mbak ya. Intinya ya bisa tambah pengalaman, tambah tahu banyak tentang apa ya, intinya di bidang perdagangan, bisnis gitu loh. Bu. Banyak belajar ya Bu ya? Iya, banyak belajar ya. Ibu kalau boleh tahu sudah berkeluarga Ibu? Sudah. Suami kerja apa Bu? Maaf ya Bu kalau nih terkesan menyinggung. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Suami kerja apa Bu? Iya. Apa ya? Anu itu loh. Tukang ya. Tukang bangunan, ya. Berarti hadirnya Iwarung Mart ini dan juga pemikiran-pemikiran dari Mas Effendi yang meminta Ya. para KPM-nya untuk maju gitu ya Bu ya? Iya, iya. Sangat ya. berarti ya Bu ya? Sangat berarti ya. Ibu ini nggak cuma Ibu doang yang terharu, saya juga terharu, tapi ada yang lebih terharu lagi Bu. Iya. Ada Mas Effendi nih, matanya berkaca-kaca nih Bu. Kayaknya seneng banget nih Bu. Kemarin mau terbang ke Jakarta itu sakit loh. Wah, nggak bilang Bu. Iya, masuk angin. Oh, masuk angin. Ini karena AC kali Bu, AC Bu, AC. Atau kebanyakan ini Bu, kebanyakan rapat malam-malam kali Bu ya. Iya, betul sekali. Nggak tahu malam nggak siang itu. Rapat terus ya Bu ya kerjaannya ya Bu ya. Iya, iya. Yaudah nih Bu, ini aku kembalikan lagi ke Mas Effendi. Boleh Mas Effendi dikasih satu kata untuk Ibu Lela gitu, penutup kita untuk telepon hari ini. Oke, Bu Laila dan teman-teman Iya. tetap berusaha yang terbaik buat keluarga. Kira-kira itu nggih. Insya Allah, amin. Iya, insya Allah Pak. Iya, yang penting kita tetap berusaha. Apapun Ya. yang terjadi, kalau kita usaha dan Ya. semangat dan harus Oke, didukung oke. dengan doa, insya Allah Siap, kita siap. pasti akan bisa. Amin, amin, amin. Ya. Ibu, Amin. terima kasih Ibu Lela ya sudah mampir ya Bu. Terima kasih nggih. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Oke, boleh dimatikan. Dadah Ibu Lela, sehat-sehat Ibu. Ya. Ya. Apa sih? Iya, Assalamualaikum. Salam. Wah, wah, ini sesuatu yang baru Sobat Sosial. Jarang-jarang aku mendengar KPM yang begitu bangganya sama pendamping. Tim, boleh, maaf. Tadi kita udah telepon sama Ibu Lela. Itu salah satu KPM bimbingannya Iya, Mas bendahara. Effendi ya. Oh, bendahara. Kayaknya tadi sosok Mas Effendi ini sangat apa ya? Kelihatan di mata KPM tuh kayak gak mau KPM-nya susah, maunya KPM-nya mikir terus. Yang tadi sempat dibahas, di drill terus, dipaksa terus untuk melakukan sesuatu. Dengar tadi Ibu Lela ngomong gitu gimana Mas? Aku gak sempat nanya perasaannya Mas Effendi, tadi terlalu asik ngobrol sama Bu Lela. Bagi saya cuman karena saya punya prinsip hidup Mbak. Jadi yang penting kita berbuat baik gitu aja. Pokoknya berbuat baik aja ya. Iya. Karena jika kita berbuat baik, maka Allah atau Tuhan akan menolong kita. Gitu aja. Ini yang gak tepuk tangan di komen, aku samperin satu-satu. Ini biasanya banyak yang nonton, tapi yang komen tuh dikit Mas. Aku tuh sedih gitu Sobat Sosial. Aku ini kan datang setiap Kamis untuk memberikan obrolan yang menarik bersama para narasumber. Ini salah satunya adalah Mas Effendi gitu. Nah Mas, kedepannya Mas, ini kan sekarang sudah berjalan 2 bulan. Kalau tadi kita sempat ngobrol banyak banget inovasi yang dibuat dalam waktu 2 bulan aja gitu. Kedepannya mau diapain lagi nih Mas Iwarung Mart nih? Mau diekspansi lagi kah atau mau digimanain Mas? Ke depan yang jelas kita karena PR-nya kan adalah untuk kita mengembalikan pinjaman dulu ya Mbak ya. Saat ini kita punya tanggungan 50 juta, ya udah kita berusaha untuk kita tutup dulu. Sampai kemudian setelah kita tutup, maka kita pelan-pelan akan kita besarkan lagi Warung Mart ini kan 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi pinjaman kami setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai kita akan kembangkan dan ini nanti menjadi hak milik ibu-ibu 10 itu. Menjadi Ya. pemilikan 10 orang tadi, Kepemilikannya 10 orang lagi. termasuk Ibu Lela tadi. Iya. Setelah lunas ya Pak ya? Iya. Wow. Dan saat ini kan mereka udah mengelola. Saya hanya mengarahkan untuk agar bisa terselesaikan kewajibannya menjadi milik mereka. Selanjutnya monggo terserah seperti apa.
Pokoknya semoga sukses Mas. Amin. Warung Martnya tadi nomornya juga udah aku share buat warga Klaten yang nonton. Atau mungkin warga-warga di daerah, nggak usah Klaten deh, selain Klaten dipromoin deh itu produknya. KPM ada di situ juga nggak Mas? Aku duduk di sini ada gagasan baru deh. Apa tuh Mas? Di sini, duduk di sini ada gagasan baru. Nih, ini kursi. Nah, iya. Ini kursi Sobat Sosial bisa mendatangkan ide-ide. Gini. Apa Mas? Boleh? Tadi kan udah ada home delivery. Udah. Ada pakai KKS. Udah, apalagi Mas? Kenapa kita tidak kembangkan ke pembelian elektronik secara menyeluruh? Semua kartu bank apapun bisa beli di e-warung itu. Ini gagasan baru dipikir hari ini Mas? Tak pikir bisa lah ya? Bisa Mas, bisa kalau gitu mah. Kerjasama dengan bank kan Mas? Betul. Ini gagasan baru lagi nih Sobat Tapi Sosial. tinggal saya komunikasi sama Bank BNI lah kira-kira. Konsep bahwa warung ini beli memang tidak pakai cash, mau mandiri BCA BRI pun bisa Bebas. beli bebas pakai kartu di situ. Tuh. Duduk di sini tuh bisa mendatangkan Lebih- ide Sobat Sosial. Lebih dipermudah. Betul. Jadi nggak Gitu. kalau yang punya kartu gitu ya Mas, atau mungkin uangnya kesimpan di kartu Iya, gitu. punya ATM. Lebih mudah. Mm-mm. Tuh, lihat. Kira-kira Baru bisa duduk di ya. sini aja udah dapat ide Sobat Sosial. Gimana tuh? Gimana coba? Aku keren kan? Kok aku yang keren? Enggak. Mas Effendi yang keren. Nah, itu tadi Sobat Sosial. Coba kita tunggu ya. Kira-kira ini bisa kan nih nanti direalisasikan nih? Kerjasama Bisa. dengan Bank. Bisa ya Mas? Bisa, yakin bisa. Selama yakin bisa, Ya. ada aja jalannya Mas ya? Ya. Pasti ya. Ini keyakinan kayak gini apa karena Mas Effendi ini ustadz kali ya? Yakin gitu, bawaannya Yo. yakin terus Ya gitu. bukan, saya baca Al-Quran kan yaj'alahu makhroja bahasanya. Apapun itu pasti ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Apapun ya Mas ya. Apapun, Segala macam masalah, apapun mau yang besar, mau yang kecil Mas. ada solusi. Cuman kadang kita menemukannya lama apa pendek. Tapi yang pasti ada jalannya ya Mas. Ada. Ada solusinya. Yakin. Nah Sobat Sosial, tadi kita udah kepo-kepo Warung Mart. Kita belum kepo sama Mas Effendi. Mas Effendi sebenarnya selain menjadi pendamping PKH, ada kerjaan lain Mas? Atau mungkin ngapain gitu di waktu-waktu senggang selain menjadi pendamping? Saya diamanai jariyah dalam bahasa kami, orang tua adalah orang tua itu mendirikan pesantren. Namanya pesantren Ki Ageng Selo, pondok Ki Ageng pesantren. Selo. Iya. Sekarang Bapak Simbah sudah meninggal, lah estafet berikutnya saya yang melanjutkan itu kira-kira itu. Berarti sekarang lagi menjalankan pesantren Mas? Iya. Wow. Ini ya hampir sama lah. Di BKH ngopeni ibu-ibu KPM. Di pesantren saya kan rata-rata menengah ke bawah. Gitu. Saya harus bagaimana mengoperasionalkan agar orang-orang yang punya ekonomi ini bisa tetap ngaji, ekonomi yang kurang ini bisa tetap di tahfidnya, di ngaji Qur'annya, di fikihnya tetap jalan. Bahkan yang tidak punya biaya berapapun Bisa Mas? bisa. Itu ada beberapa anak yang memang karena orang tua tidak mampu sama sekali, ya bismillah Berarti memang gitu. kayaknya suka ngopenin ya Mas ya? Iya, tapi semampunya insya Allah bisa. Salah satunya tadi punya pesantren juga, atau melanjutkan Iya. pesantren gitu ya Mas ya. Luar biasa. Nah Sobat Sosial, kayaknya obrolan kita udah cukup menyenangkan sekali. Tadi udah kedatangan Bu Lela juga, salah satu pengurus dari Warung Mart gitu ya Mas ya. Pokoknya aku doakan Warung Mart sukses, ekspansi makin besar Amin. lagi. Mungkin ide yang tadi sempat dicetuskan bahwa untuk bekerja sama dengan bank agar pembayaran bisa cashless gitu ya Mas Iya. ya, itu bisa terlaksana apalagi di saat pandemi seperti ini. Mungkin Ya, betul. banyak warung atau banyak toko yang tidak bisa berjalan gitu ya karena mungkin COVID ini, jadi tidak ada modal atau tidak bisa mendapatkan untung gitu ya. Tapi aku yakin kalau memang kitanya yakin gitu ya Mas ya, Yakin aja. dan kita usaha terus, ada aja pasti jalannya ya Pasti Mas ada ya, jalan. gitu ya. Oke, kalau begitu kita tutup beranda obrolan seputar PKH dan bencana kali ini. Terima kasih Mas Effendi sudah Terima kasih, Mbak. mau datang ke sini. Semoga idenya semakin banyak lagi Amin. dan harapannya nanti ekspansi makin besar lagi ya Mas Warung Mart Iya. ya Mas ya. Kalau ini dianggap sebuah kebaikan, monggo silahkan ditiru. Luar biasa. Kira-kira gitu. Luar biasa. Pokoknya segala sesuatu yang baik ditiru, segala sesuatu yang jahat jangan gitu ya Mas ya. Disimpan aja gitu ya. Nah Sobat Sosial, seperti biasa di akhir obrolan Mas, aku selalu kasih hadiah Mas. Oh, Monggo gitu. diterima gitu ya. Nanti dipakai buat kalau misalnya lagi sidak ke Warung Mart gitu ya. Ini kita punya kaos beranda yang sama persis kayak punyaku. Sebentar aku ambilkan dulu ya Sobat Sosial. Baju ini kembali lagi Sobat Sosial. Dia datang lagi. Jadi ini buat semua narasumber aku yang datang ke beranda
pasti dapat kaos ini gitu ya. Mas Effendi monggo diterima, Oke, terima kasih, dipakai Mbak. Mas. Iya. Semoga bermanfaat juga gitu ya. Aku ngasih Amin. manfaatnya segini aja. Nah, Sobat Sosial, untuk mengakhiri obrolan kita yang seru banget kali ini ya, udah aku kasih kaos juga, kita udah ngobrol panjang lebar juga, udah kedatangan tamu juga tadi via virtual ya. Jangan lupa saksikan juga Beranda episode-episode lainnya di YouTube Linjamsos Oke. Di semua sosial medianya bisa dikepoin Linjamsos Oke pokoknya ya Sobat Sosial ya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah! Dadah.